Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Utami, NPM 205090041 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Bisnis Umitra Bandar Lampung. Saya akan mempresentasikan hasil proposal usaha yang saya buat. Di sini saya mengambil contoh usaha makanan ringan. Usaha di bidang makanan adalah usaha bisnis yang memiliki peluang yang menjanjikan. Usaha ini memiliki peluang besar ketimbang bisnis di bidang lainnya. Ada beberapa faktor yang mendukung asumsi ini. Di antaranya yaitu makanan adalah sesuatu yang akan terus dicari orang dan sangat memungkinkan pembeli akan kembali membeli ketika ia puas dengan produk yang kita jual. Hal ini tentu saja berbeda dengan usaha di bidang lain, seperti fashion maupun alat-alat elektronik, yang pembeli cenderung cukup membeli sekali sampai barang tersebut tidak bisa digunakan lagi. Yang kedua, makanan juga termasuk barang yang relatif murah ketimbang produk lain. Hanya saja, peluang bisnis ini tentu perlu dibarengi dengan kreativitas yang harus terus diasah. Perlu inovasi dan kreasi terhadap produk yang dijual. Karena dengan seiring berjalannya waktu, persaingan dalam bidang ini menjadi semakin ketat. Selain itu, kualitas produk juga harus tetap dijaga. Visi dan misi usaha ini yaitu untuk mengembangkan produk makanan ringan dengan representasi modern untuk menarik atensi pembeli. Sedangkan tujuan pendirian usaha ini yaitu untuk menjalin relasi dengan pelanggan, berburu pengalaman, dan tentu untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Ragam budaya selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Begitupun dengan budaya kuliner tradisional di Indonesia, khususnya wilayah Bandung, Jawa Barat. Terdapat cemilan khas Bandung yang baru-baru ini sedang digandrungi masyarakat, yaitu keripik kaca atau yang sering disebut dengan keripik beling. Jika pada dasarnya sebuah keripik melalui proses penggorengan, maka untuk keripik yang satu ini tidak. Keripik beling terbuat dari adonan parutan singkong yang sangat tipis dan dicampur sedikit bumbu rempah penambah rasa gurih. Cara membuatnya pun hanya ditekan oleh alat pipih, kemudian dijemur lalu masuk proses pembumbuan. Sama sekali tidak digoreng. Untuk mendukung penjualan barang dan jasa yang ditawarkan, perlu adanya strategi terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Produk yang dijual menjadi faktor penting dalam menjadi penentu sukses atau tidaknya sebuah usaha bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa daripada mempertimbangkan soal harga, konsumen lebih mengutamakan kualitas dari sebuah produk. Meski demikian, hanya berfokus pada peningkatan kualitas produk saja tidak cukup. Perlu meningkatkan kualitas lain seperti misalnya meningkatkan promosi dan melihat persaingan pasar yang ada. Selain itu, ada strategi penetapan harga. Menetapkan harga barang maupun jasa yang dijual dengan tepat adalah salah satu strategi kunci di berbagai bidang bisnis. Karena persaingan global yang harus meningkat, harga sangat mempengaruhi minat pembeli dan juga mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Harga selalu menjadi pertimbangan khusus pembeli terhadap produk yang akan dibeli. Ada beberapa opsi strategi penetapan harga yang dapat diterapkan, yaitu satu, menerapkan harga sederhana dengan harga yang murah. Yang kedua, menggunakan harga berdasarkan biaya jasa yang diberikan pada konsumen. 3. Mengurangi biaya operasional. Dan yang terakhir yaitu meyakinkan pemerintah agar lebih optimal dalam mengutamakan usaha produk lokal. Suatu usaha juga memerlukan strategi promosi. Yang pertama, penerapan pemasaran 4P, produk, price, place, dan promotion. Untuk produk, misalkan barang yang kita jual itu keripik kaca. Sedangkan price itu harga untuk satu bungkus keripik kaca misalnya ukuran 250 gram yaitu 20.000. Untuk place yaitu tempat kita untuk menjual produk tersebut. Misalkan di depan Indomart yang berada di simpang jalan besar. Dan yang terakhir, aspek promosi. Dilakukan dengan cara broadcast melalui WhatsApp bisnis, melakukan promosi di marketplace grup Facebook, serta memperkenalkan ke sekitar dengan cara mulut ke mulut. Menentukan target pasar. Target pasar merupakan golongan yang akan dijadikan sebagai sasaran konsumen dari penjualan produk yang kita jual. Hal ini sangat penting untuk menentukan target pasar secara spesifik.
Fokuslah terlebih dahulu pada calon konsumen tertentu, misalnya khusus untuk milenial atau orang tua. Baru setelah itu mulai meluaskan jaringan dan melebarkan jangkauan konsumen. Optimalisasi pemasaran. Media sosial menjadi solusi alternatif yang profitable. Modal awal untuk membangun bisnis makanan akan berfokus pada pengadaan barangnya dan teknik pengenalan produknya, bukan permasalahan sewa atau lokasi tempat. Strategi distribusi atau penentuan lokasi. Distribusi perlu dilakukan dengan baik karena distribusi insentif memungkinkan memerlukan penetapan harga yang kompetitif ketimbang distribusi selektif atau eksekutif. Strategi penetapan harga meliputi 1. Menentukan penetapan harga atas produk baru. 2. Mengevaluasi kebutuhan yang ada untuk menyesuaikan harga produk. 3. Merubah strategi modifikasi produk. Dan yang terakhir, menanggapi tekanan dan persaingan maupun ancaman-ancaman perang harga lainnya dengan terus upgrade strategi. Usaha juga memerlukan adanya pemasaran. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi pasar adalah suatu usaha untuk membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli sesuai kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang sama dan seragam. Yang kedua, penetapan pasar atau sasaran. Sasaran pasar yang dibidik adalah seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung, terutama mahasiswa dari berbagai daerah. Yang ketiga, positioning. Positioning adalah adanya gambaran yang cocok untuk menjadi alasan bagi konsumen atau pelanggan yang tertarik membeli produk. Secara umum, masyarakat menyukai makanan gurih sebagai cemilan. Jadi kesimpulan presentasi saya kali ini yaitu prospek penjualan keripik kaca berwajah modern ini dalam uji kompetensi yang dilakukan dapat dikategorikan baik karena didukung oleh penyajian yang menarik, juga kemudahan pencarian bahan baku, sehingga bisa menjual dengan harga yang menyesuaikan pasar. Pesaing yang menjual produk yang sama juga belum ada, sehingga pasar yang dimiliki masih sangat luas. Dan harapannya adalah keripik kaca berbagai varian rasa modern ini semakin dapat diterima oleh masyarakat luas, karena mengusung produk yang berbeda dengan produk keripik kaca lain, dengan wajah baru yang menarik. Harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau dengan mutu dan rasa yang terjamin. Meski demikian, inovasi baru harus terus dikembangkan agar tidak tersaingi dan tersingkirkan dari pasar bisnis. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.